Oke, sengaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nak Leni siang ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Bapak juga baik, alhamdulillah. Halo, Leni. Halo. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Kemarin Bisa. Nak Leni kirim pesan bahwa hari ini ingin melakukan konseling dengan Bapak. Nah, terima kasih sudah mau melakukan proses konseling nantinya. Ya kan? Ya, Pak. Oke, baik. Apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Tentang pemilihan karir. Pemilihan karir, gimana tuh maksudnya? Kayak gini, Pak. Misalnya kan kita tuh lagi bingung nih, memilih antara, misalnya ada 2 pilihan. Ya. Ya, contohnya misalnya Reni nih, misalnya. Reni bingung antara misalnya mau memilih misalnya satu pertanian, mungkin yang kedua hukum. Nah, itu gimana solusinya, Pak? Pertanian dan hukum. Mm-mm. Nah, sebelumnya Leni sudah pernah melakukan konseling? Belum, Pak. Baru pertama ini ya? Iya. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Sebelum kita masuk ke dalam proses konseling, Bapak akan jelaskan sedikit bahwa dalam proses konseling ini kita akan bersama-sama mendiskusikan masalah apa yang sedang Nak Leni alami. Ya. Ya, Sehingga Pak. kita bisa menemukan mana yang baik untuk kamu dalam menghadapi masalah ini. Nah, berkaitan dengan masalah kamu bingung memilih jurusan apa tadi? Pertanian dan hukum ya? Iya, Pak. Ya, pertanian dan hukum. Nah, agar apa yang kita inginkan dalam proses konseling ini dapat tercapai dengan baik, Bapak mau supaya kamu bisa terbuka dengan Bapak. Ya? Iya, Pak. Nah, dalam menceritakan masalah kamu plong aja. Ceritakan aja apa adanya, jangan dipendam. Karena rahasia kamu akan Bapak jaga. Ya, setiap konselor itu wajib menjaga setiap profesi dari kliennya. Jadi, sampaikan aja unek-unek kamu, masalah kamu ke Bapak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti kita sepakat waktunya 30 atau sampai 45 menit ya. Selesai itu kita sudahlah kita akhiri ya. Iya, Pak. Oke. Tadi awal pembahasan kita kamu katakan bahwa kamu masih bingung memilih jurusan kuliah besok, apakah itu masuk ke Fakultas Pertanian atau Fakultas Hukum. Ya kan? Iya, Pak, betul. Nah, coba kamu jelaskan secara rinci lagi. Bagaimana maksudnya? Jadi gini ya, Pak, kalau ditengok dari prospek kerjanya tuh kan sama-sama bagus tuh dua-duanya. Oke. Terus tuh Reni tuh juga emang seneng sama dua itu, Pak. Jadi makanya jadi Reni bingung. Oh, kamu menyenangi kedua-duanya di saat yang bersamaan. Iya. Nah, itulah, Pak. Pertanian dan hukum. Oke. Mm-mm. Berarti kamu sudah paham ya prospek kerjanya ya, baik itu pertanian Ya. maupun hukum. Iya, Nah, Pak. apakah
Leni sudah pernah menceritakan permasalahan ini dengan orang tua? Belum, Pak. Belum ya? Berarti ini sebatas Leni aja saat ini ya. Iya, Pak. Pemilihan jurusan. Oke, Bapak jelaskan sedikit tentang kebingungan kamu terkait dengan pertanian dan hukum. Mungkin ini bisa menjadi masukan buat kamu nantinya. Iya, Pak. Untuk pertanian, Nak Leni, itu sebenarnya lebih cocoknya untuk anak yang berada di kelas IPA. Untuk hukum itu lebih cocoknya kepada anak yang IPS, tapi tidak masalah. Ada juga yang berhasil lolos di kedua tersebut. Nah, namun sekarang untuk nilai kamu dari semester 1 sampai semester 3 untuk pelajaran IPA bagaimana? Kalau biologi kemarin meningkat, Pak. Ya. Lintas, soalnya kan kami IPS, jadi cuma dapat lintas minatnya biologi. Oh gitu. Kalau untuk hukum, biasanya kan pendidikan Pancasila. Itu bagaimana nilai kamu, Leni? Iya. Nilai PKN, alhamdulillah naik juga, Pak, grafiknya. Grafiknya bagus ya. Berarti untuk masalah nilai, untuk hukum bagus, tapi untuk pertanian itu kurang mendukung sepertinya ya. Karena Iya, kamu, soalnya kan di IPS ya, Pak. Iya, di IPS. Biasanya pertanian itu diambil dari IPA. Tapi ada juga yang kemarin lolos di pertanian melalui jalur IPS. Nggak tahu caranya. Yang penting coba-coba aja dulu besok, ya kan? Nah, iya, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan Leni tertarik untuk mengambil jurusan pertanian dan jurusan hukum? Yang membuat Leni tertarik tuh ya, Pak, soalnya pertanian itu kan mempelajari tentang hutan di Indonesia, misalnya tanaman-tanaman. Ya secara kita tahu Indonesia ini kan sebagai negara yang banyak hutannya, Pak. Jadi mungkin Leni ya suka aja gitu. Suka. Sudah pernah terjun langsung di dalam menggarap lahan? Sudah, Pak. Apa tuh contohnya? Nanam padi. Oh, nanam padi. Selain itu ada lagi? Nanam padi, nanam sawit. Berarti sudah terjun langsung ya, makanya kamu sedikit menikmati. Sedikit, iya, kayak udah ngerti gitu loh, Pak. Sedikit demi sedikit itu kan udah paham gitu. Paham ya tentang pertanian. Nah, sekarang kalau untuk hukum, kenapa bisa tertarik dengan hukum? Kalau untuk hukum gimana ya, Pak? Prospek kerjanya tuh kan bagus, kuliahnya juga kayaknya mendukung gitu kan. Gimana, Leni itu kan Leni udah tahu lah ciri-ciri kayak mana sih anak hukum tuh, cara memilih hukum tuh gimana, kan karakteristiknya seperti apa, kayaknya tuh dari kategori diri Leni tuh masuk ke situ, Pak, makanya jadi Leni tertarik. Berarti Bapak mengerti, paham apa yang kamu rasakan. Di satu sisi, di pertanian kamu sudah terjun langsung, sehingga bisa membuat kamu suka terhadap pertanian. Di satu sisi, kamu melihat prospek di hukum itu menjanjikan. Ya, betul, Pak. Kan? Berarti yang bikin bingung tuh kan kalau pertanian lebih ke IPA, kalau hukum ke IPS gitu. Ya, itu enggak masalah. Itu gampang kita cari solusinya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana nanti ke depannya kamu bisa menentukan mana yang sesuai dengan bakat dan minat kamu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, kamu sudah tahu belum? Apakah di pertanian itu kamu mampu secara bakat dan minat? Ya, pertanian itu kan kalau kuliahnya itu kan nggak langsung
kita terjun nanam padi gitu. Iya. Ada prosesnya, ada juga nanti pelajaran IPA-nya, ada pelajaran pertaniannya. Mm-mm. Kira-kira kalau seandainya nanti kamu sudah memasuki dunia perkuliahan, bagaimana cara kamu menghadapinya kalau untuk pertanian? Cara Leni untuk menghadapinya, ya Leni kerjakan lah Pak. Apa yang sudah Leni pilih, berarti Leni harus mampu untuk itu. Berarti kamu sudah ada gambaran lah ya? Iya Pak. Pertanian. Sudah pernah tanya-tanya dengan kakak tingkat atau kakak kelas yang dekat rumah kamu yang mengambil jurusan pertanian? Kan ada agroteknologi, agro apa lagi? Satu lagi itu. Agribisnis ada juga. Kalau pertanian belum Pak. Yang Leni tanya-tanya tuh malah hukum. Hukum ke siapa? Ya. Kakak tingkatnya siapa? Ke itu. Ririn Supriyanti. Oh ya, Bapak ketemu tuh dengan Bapak. Dari SMA 7 dah Pak. Iya. Itu Bapak sudah pernah ketemu dengan anak itu, ya berarti dia lolos SNPTN kemarin jurusan memang. Nah, itu kamu sudah pernah nanya dengan kakak tingkat itu masalah perkuliahan? Sudah Pak. Nah, apa katanya? Ya katanya tuh jurusan hukum tuh enak lah Pak, mudah dipahami, lebih ke masalah sosial yang sering kita hadapin gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana tindakan kamu untuk memilih di antara yang dua ini? Bapak ingin mendengarkan tanggapan. Kalau Leni ya mungkin nanti sistem eliminasi lah Pak. Leni gambarkan dua itu, apa yang kurang dari Leni untuk misalnya ke hukum, Leni misalnya kurang di ini, oh ya. Leni nggak bisa di ini. Di pertanian, Leni nggak bisa juga misalnya ini gini-gini, ya. Apakah lebih kuat? Nah misalnya kalau dari antara dua itu, eliminasinya lebih kuat ke pertanian, berarti Leni pilih hukum. Gitu. Oke, berarti sudah ada gambaran dalam memilih di antara dua jurusan yang benar-benar kamu inginkan ini. Kan? Tekniknya, caranya eliminasi. Nah, adakah keinginan kamu untuk mengungkapkan keinginan kamu memilih jurusan ini kepada orang tua, atau orang tua menyerahkan kepada kamu? Bagaimana? Ada Pak, tapi nunggu deal dulu sama Leni. Jadi nanti kalau misalnya orang tuh bertanya, Leni bisa jawab, kenapa milih ini kan? Jadi Leni udah bisa jawab gini gitu. Oh gitu. Kira-kira kalau misalkan Leni menyampaikan kepada orang tua, bagaimana tanggapan orang tua nanti? Kalau yang sepengetahuan Leni. Kalau orang tua Leni sih Pak lebih kayak terserah Leni Pak. Soalnya kan Leni yang kuliah, Leni yang belajar untuk pendidikan Leni, untuk masa depan Leni. Orang tua Leni cuma dukung, mungkin ngasih pengarahan apa nggak sebaiknya yang ini. Nanti kan kalau misalnya Leni udah fix di itu, Leni bisa jelasin. Nanti mereka bakal ngerti. Oke. Nah, untuk permasalahan kebingungan kamu ini, rencananya bagaimana ke depannya? Kan sekarang sudah semester 3. Nah, sebaiknya di kelas 3 itu Leni sudah mantap itu. Iya Pak, makanya Leni tuh mikirnya itu dari sekarang banget, biar kelas 3 besok nggak bingung lagi gitu. Nah, rencananya bagaimana supaya mantap itu? Coba ceritakan ke Bapak. Ya, rencananya Leni harus pikirkan matang-matang dari sekarang. Leni harus cari tahu dulu apa itu pertanian lebih mungkin kayak misalnya pertanian itu kan lebih ke IPA. Mungkin nggak Leni dari IPS bisa masuk ke sana gitu kan. Kalau misalnya nggak mungkin ya Leni dari IPS ngambilnya ke hukum aja gitu. Yang peluang masuk kuliahnya itu lebih gampang gitu, Pak. Oke, berarti tadi permasalahannya Leni sudah tahu, apalagi tadi rencananya juga sudah tahu, tindakan yang Leni lakukan juga sudah tahu dengan cara mengeliminasi ya sistemnya ya. Nah, juga iya, Pak. Membicarakan kepada orang tua juga penting itu Leni ya. Iya Pak. Orang tua kita juga harus tahu tentang
jurusan yang akan kita tempuh nanti di perguruan tinggi. Ya, makanya Leni curhat dulu ke Bapak. Nanti kalau Bapak ngasih pandangan, baru Leni cerita Ya, gitu, Pak. nanti seandainya ada kontradiksi antara kamu dengan orang tua kamu, nanti kita rembukan di ruang BK, bisa. Kita bertemu dengan orang tua, dengan kamu, dengan Bapak, mencari solusi yang terbaik. Iya. Kemarin ada juga kakak kelas kamu yang seperti itu soalnya. Di awal dia menentukan sendiri penjurusan. Iya, Nah, Pak. di akhir-akhir orang tuanya maksa mengambil jurusan ini, sementara kemampuan dan kapasitas anaknya cocoknya di sini menurut pandangan Bapak. Nah, akhirnya kami berembuk di ruang BK, bagaimana sebaiknya anak ini masuk di jurusan apa ke depannya. Seperti itu. Nah, nanti kalau Leni mengalami kendala dalam memberitahu orang tua, kita bisa mengadakan pertemuan lagi. Sepakat ya? Iya, Pak. Oke. Sepakat. Nah, setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan Nak Leni terkait dengan kebingungan itu? Lebih lega, Pak. Lebih Leganya lega, bagaimana? soalnya Leni tuh udah cerita gitu kan, udah dapet. Ya lega, soalnya tuh unek-unek di dalam diri Leni tuh udah keluar. Leni udah cerita sama Bapak, terus Bapak udah ngasih pandangan. Jadi Leni tuh pikirannya lebih terbuka gitu. Oke. Ada masalah lain yang bisa kita bicarakan seputar penjurusan ini? Kendala Masalah kamu? lain. Ya, bisa cerita masalah Mungkin daring atau apa? nilai. Nilai. Nah, bagaimana nilai? Iya, Pak. Iya, nilai. Gimana ya, Pak? Soalnya selama daring ini kan kita nggak tahu ya teman seperti apa. Kita sendiri di rumah, mungkin teman lebih cepat dari kita. Jadi kejar-kejaran nilai itu kan lebih ketat ya, Pak. Itu yang buat Leni takut. Saingan di kelas itu bagaimana kalau menurut Leni orang itu? Saingan di kelas itu cuma 2 orang, Pak. Siapa tuh? Siapa? Ahmad Rozikin sama Budiman. Oh, kalau Ahmad Rozikin dengan Budiman tuh cekatan tuh keduanya tuh. Ya berdua tuh lah, Pak, saingannya. Berarti kalau untuk masalah nilai, Bapak rasa ya tergantung kamu, bagaimana respon kamu dalam mengerjakan soal-soal yang dikasih oleh guru mata pelajaran. Ya, guru itu melihat siapa yang cepat, siapa yang mengerjakan soal dengan baik, itu yang bakal mungkin mendapatkan nilai yang lebih. Sulit juga sebenarnya guru mata pelajaran untuk menentukan nilai anak saat ini, karena tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, penilaiannya hanya berdasarkan tugas dan tugas. Bisa jadi tugas itu kan tidak kamu yang mengerjakan, atau kawan kamu itu tidak dia juga yang mengerjakan. Bisa jadi minta bantu orang lain. Kita guru kan nggak tahu. Jadi betul lah tuh, Pak. Bapak, kamu tetap fokus saja seperti biasa di tatap muka belajarnya, mengerjakan tugasnya juga seperti itu, ya. Iya, Pak. Nah, dari pembahasan kita dari awal ini sudah mau di ujung. Untuk masalah 2 penjurusan tadi, apa yang ingin kamu komitmen kamu untuk kedepannya berkaitan masalah keraguan kamu ini? Apa komitmen kamu? Komitmen lain itu nanti. Apa? Bagaimana? Leni harus lebih yakin untuk mengambil langkah ke depannya nanti gitu, Pak. Oh ya, bagus. Kamu memang harus yakin dengan pilihannya. Karena efeknya nanti saat kuliah kamu nggak keteteran. Nah, ketika kita sudah kuliah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hobi kita, itu dalam proses perkuliahan itu akan sangat enjoy dan nyaman. Ya, baik. Iya, Pak. Setelah proses konseling ini, coba bagaimana saran dan
kesannya kamu terhadap konseling dengan Bapak ini? Saran dan kesan ya. Iya. Pokoknya saran dan kesannya tuh terima kasih Bapak udah ngasih pandangan ke Leni tentang bagaimana kedepannya Leni untuk memilih karir, membuka pikiran Leni, meyakinkan Leni apa yang harus Leni ambil. Makasih buat Bapak. Semangat ngajarnya. Oke, terima kasih ya. Ya, Nanti Pak. kalau ada misalkan kendala kamu apapun itu, silakan hubungi Bapak. Bapak akan siap sedia dalam membantu mengatasi masalah kamu. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Siap, Pak. Silakan hubungi Bapak. Oke. Oke, Pak. Nah, sepertinya konseling ini sudah bisa kita akhiri. Jaga kesehatan, tetap Iya, selalu Pak. fokus terhadap tugas-tugas dari guru mapel. Ya, Bapak Siap, Pak. sebagai guru BK hanya bisa mengontrol kamu dari segi absen, dari segi keaktifan kamu di dalam mengerjakan tugas. Untuk saat ini hanya seperti itu. Bapak menerima laporan dari guru mapel, Pak, ini anak-anak yang aktif, Pak, ini anak-anak yang tidak pernah absen dalam kegiatan daring. Nah, itu yang Bapak bisa data. Biasanya waktu kelas 1 kemarin, kita kan tatap muka. Iya, Kan Pak. bisa Bapak lihat siapa yang tidak hadir, siapa yang bolos, siapa yang terlambat. Kalau sekarang kan nggak bisa. Iya, soalnya daring. Iya. Nanti, misalkan kalau kamu ada problem di luar pembahasan kita yang tadi, kamu bisa curhat ke Bapak. Intinya, Siap, Pak. kegiatan ini sudah bisa kita akhiri. Bapak ucapkan terima kasih atas Iya, Pak. waktunya. Saya Iya, Bapak Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.